Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani, keselamatan iman. Amin amin ya robbal alamin. Patofisiologi cedera olahraga. Sini pengantarnya, tubuh akan merespon latihan dengan jalan, beradaptasi sehingga tidak ada kerusakan, beradaptasi dengan lingkungan, dengan alam, ya, dengan suhu sekitar lingkungan. Jaringan menjadi cedera meradang jika kita tidak pemanasan dan lain-lain, ya, pemanasan yang tidak cukup, terus beradaptasi. Yang pertama itu beradaptasi dengan suhu di lingkungan, karena suhu di kota Bekasi beda dengan suhu di Bogor, puncak Bogor, sehingga pemanasannya lebih lama. Jaringan sel menjadi mati apabila terjadi cedera olahraga, sering mengalami 2-3 kali cedera yang berulang-ulang. Kemudian kematian sel terjadi karena hipoksia pada area cedera. Ya, di sini radang, ya. Radang kalau kita sering lihat cedera itu ada bengkak, memar, ya, karena dia kebentur benda keras, ya. Terus berlari di lantai yang permukaannya tidak rata, menyebabkan terjadinya tekanan sehingga kebentur, ya. Terjadilah radang, atau kalau orang kampung bilang, anak sekolah bilang itu bengkak, Pak, ini kaki saya jatuh, gitu. Itu tanda-tandanya. Merupakan mekanisme mobilisasi pertahanan tubuh. Ya, jadi sebenarnya karena dia terbentur, ya, akhirnya sebagian ototnya sobek sehingga timbullah radang. Nah, radang itu ternyata bagian dari mekanisme mobilisasi pertahanan tubuh, ya, supaya aliran darahnya tidak berkumpul di bagian cedera, tidak bertambahnya bengkak, ya. Merupakan reaksi fisiologis dari jaringan rusak akibat tekanan mekanis kimiawi panas dingin, ya. Ada yang disebabkan karena panas, ya, karena sentuhan panas lagi nyetrika baju, kemudian nggak sengaja kena tangan, ya. Tujuannya memproteksi area cedera dan melayani proses penyembuhan supaya proses penyembuhannya lebih cepat. Tanda radang di sini kalor, ya, panas, rubor, merah, tumor, bengkak, dolor, rasa nyeri, fungsiolesa, menurunnya fungsi. Di sini penjelasan lebih lanjut tanda-tanda radang. Kalor dan rubor, ya. Kalor itu panas, rubor artinya merah, ya. Kalau kita lihat pada gejala radang itu, kalau kita sentuh, kita raba, misalkan pipi kita bengkak, sakit gigi, pasti kalau kita sentuh terasa panas, ya. Leher kita cedera, kita sentuh dengan telapak tangan, pasti terasa panas atau hangat. Terus kalau kebentur pasti terlihat merah, ya, bahkan biru, sampai biru. Bengkak, ya, tumor bengkak, dia membesar karena kebentur. Dolor, rasa nyeri, kita colek sedikit, sentuh bagian yang cederanya, ya, sakit. Kalor dan rubor terjadi adanya peningkatan aliran darah dan peningkatan metabolisme. Pada perabaan panas, ya, kita sentuh panas, pengamatan terlihat merah atau biru. Apabila terjadi perobekan pembuluh darah, terlihat adanya memar di bawah kulit. Kalau ototnya mulai sobek, ya, adanya memar, yaitu adanya berwarna biru atau memar di bawah jaringan kulit.
Kalau sudah cedera warna biru ya, sudah tidak merah lagi, berarti proses penyembuhannya lebih lama. Tumor bengkak terjadi di daerah cedera dan sekitarnya. Disebabkan karena meningkatnya konsentrasi protein di darah seperti fibrinogen dan gamma globulin yang kemudian menyerap cairan dari sel sekitar. Ada kalanya cairan sampai keluar dari pembuluh darah menumpuk di jaringan karena ototnya sobek ya. Maka adanya cairan sampai keluar dari pembuluh darah menumpuk di jaringan yang sobek itu supaya supaya darahnya tidak banyak keluar di bagian otot tersebut, sehingga menghindari bengkak yang berlebih ya. Dolor, rasa nyeri disebabkan adanya rangsangan ujung saraf oleh zat kimiawi ya. Kita sentuh gini bagian yang cederanya pasti sakit ya, apalagi di tabok kencang gitu, pasti luar biasa sakitnya. Juga disebabkan adanya penekanan pada reseptor saraf oleh pembengkakan. Caranya dikurangi dengan kompres es dan obat anti nyeri yang dijual bebas. Ya pastinya kalau sudah radang ya, rubor, dolor, kalor ya, dolor, yaitu penanganan pertamanya yang seperti RICE ya, harus segera dikompres dengan es atau yang disemprot itu etil klorid ya, etil klorid. Fungsiolesa, menurunnya fungsi ya, karena lehernya cedera. Yang biasanya normal sembuh sempurna bisa tengok kanan sempurna, tengok kiri sempurna, yaitu kalau dia sudah cedera ya, maka gerakannya terbatas ya, tengoknya hanya misal sampai setengah aja, nggak sampai sempurna ya, hanya berapa derajat gitu ya, digerakkan juga terasa sakit. Fungsiolesa karena pembengkakan pada sendi akan membatasi gerak, juga karena adanya rasa nyeri yang menyebabkan orang enggan menggerakkan daerah tersebut. Saking sakitnya nggak digerak-gerakan lagi tangannya. Perlu diantisipasi adanya trauma gerak pada daerah cedera. Pemunculan radang, cederanya akut ya, tanda radang segera berproses dan terlihat menonjol. Kalau udah seperti itu segera dikompres es. Cedera kronis, tanda radang berkurang ya. Kronis eksaserbasi akut, tanda radang muncul kembali. Nah, kalau sudah tanda-tanda radang atau pas olahraga siswa kita atau atlet kita cedera, terbentur ya, segera kompres es ya. Ya ini yang kemarin sudah dijelaskan ya, resnya.